Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Ini untuk kali ini aku mau sharing-sharing lagi tentang pengalaman kerjaku di PT. Nah, untuk kali ini aku mau sharing-sharing di PT Astra Daya Motor. Nah, untuk kali ini aku sharing-sharingnya tuh tentang interviewnya ya. Interview di PT Astra Daya Motor. Sesuai pengalamanku. Oke, nah sebelum interview kan biasanya kita harus persiapan dulu ya. Nah, jadi apa sih persiapan? Terus ada cara, tips-tipsnya, dan aturan saat interviewnya tuh. Nah, ini aku jelasin semuanya ya. Semoga bermanfaat sesuai pengalamanku. Sampai diterima dan lolos sampai bekerja gitu. Oke, yang pertama nih. Istirahat yang cukup agar fokus saat menjawab. Sebelum kita tes. Jadi aku saranin sih jangan begadang. Kita persiapin jawabannya sebaik mungkin agar kalau jawab tuh juga bisa fokus ya. Terus selanjutnya datang tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Nah, jangan sampai terlambat. Selanjutnya memakai seragam rapi dan sesuai perintah. Jadi kita harus disiplin ya. Terus bawa berkas-berkas dan diurutkan sesuai perintah dari perusahaan. Nah, kalau di interview kan biasanya memang kita harus bawa berkas terus dikasihkan ke pewawancaranya, nanti dilihat sambil buka-buka, nanti dia tanya-tanya biasanya. Terus selanjutnya jangan duduk terlebih dahulu sebelum dipersilahkan atau disuruh oleh penguji tes. Nah, ini nih kayak ada adabnya gitu ya, jadi jangan sampai langsung duduk. Utamain nanti sampai nunggu dulu sampai disuruh, atau kalau lama berdiri ya bilang aja, Bu atau Pak, maaf, apakah bisa saya sekarang boleh duduk gitu ya. Terus yang selanjutnya ucapkan salam ke pewawancaranya. Jadi kita harus inisiatif, sama lebih baik ya kayak salaman gitu. Terus selanjutnya tangan di atas kaki dan badan diposisikan siap tegap. Nah, gini nih kalau wawancara biasanya. Misalnya kita duduk, nah ini tangannya tuh di atas lutut kita ya. Tangannya atas lutut, jangan di atas meja kayak gini, jangan, kurang sopan. Nah, kayak gini nih, sama badannya tegap seperti itu. Nah, selanjutnya saat menjawab, lihat ke depan, lihat ke matanya petugasnya, fokus, jangan ke yang lain ya. Jadi kita kan udah tegap gini, nah kita jawab, mata kita fokus ke pengujinya. Kalau kita nggak bisa natap matanya, bisa ke jidat atau ke hidung, mulut, atau ke dagunya gitu. Yang penting di sekitaran fokus wajah gitu. Jangan cuek ya, jangan ke samping, ke kiri, atau yang lain, kurang baik gitu. Atau selanjutnya lakukan riset atau mencari info tentang perusahaan. Nah, jadi kalau mau interview tuh kita lebih baik harus cari tahu dulu ya informasinya, biar kalau ada pertanyaan kita nggak kagok atau nggak kaget. Jadi kita bisa ngejawab dengan baik. Yang selanjutnya sering berlatih dan persiapkan jawaban yang terbaik. Diutamakan jujur lebih baik sih. Nah, seperti itu. Kasih jawaban yang jelas dan tepat. Selanjutnya jangan terlalu kaku, akan sangat baik jika bisa mengajak interviewer nyaman seakan sedang bercerita. Itu akan jadi nilai tambah ya. Nah, jadi kita pas wawancara tuh kita jawab jangan seperlunya ya. Jadi kita kayak ada basa-basinya lah gitu, kayak cerita gitu. Lebih panjangin dikit, jangan baik atau sepatah dua kata doang gitu, jangan cuek. Jadi nanti juga interviewnya jadi nyaman gitu. Kalau bisa ngobrol ya kayak biasa ngobrol gitu ya nggak apa-apa, lebih bagus. Dan jangan kaku ya. Nah, selanjutnya nih di PT Astra Daya Motor tuh interviewnya waktu aku tuh cuma satu doang. Nah, pas aku tuh di SMK Selawi di Tegal ya, di Selawi. Terus detail pertanyaan seperti apa sih? Nah, sebelum kita ke pertanyaannya,
kita harus tahu dulu nih, interview HRD itu apa sih. Nah, interview HRD adalah tahapan pertama yang akan dilalui setelah lulus psikotes, atau bisa juga langsung setelah memasukkan lamaran. Nah, jadi interview HRD itu biasanya tes selanjutnya setelah lolos dari psikotes. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk persiapan, untuk pertanyaan interview HRD apa aja sih? Nah, ini yang pertama, ceritakan diri Anda. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, aku saranin jawabnya seperti ini nih. Jawab dengan ringkas dan jelas, nama, tempat, tanggal lahir, pengalaman kerja, jika sudah pernah bekerja sebelumnya. Seperti itu ya. Waktu itu kan aku udah pernah kerja di ISIN. Nah, dijawabin aja pengalaman kerja kita sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, Anda mendapatkan info lowongan kerja ini dari mana gitu. Jawab saja ya. Waktu aku kan lewatnya ke sekolah. Jawab aja. Misalkan ada yang lewat web, jawab street atau sosial media atau dari teman gitu, jawab aja. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa yang diketahui tentang perusahaan? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, jawab aja. Kasih jawaban yang jelas dan meyakinkan, cari tahu terlebih dahulu informasi tentang perusahaan yang dilamar, produk, sejarah berdirinya, dan seterusnya. Jadi sebelum, makanya ini gunanya sebelum wawancara kita harus cari-cari informasi, harus riset ya. Jadi biar ada pertanyaan kayak gini kita bisa ngejawab dengan baik. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, jika ada pertanyaan ini aku saranin jawabnya gini nih. Kelebihan, contoh, bertanggung jawab, rajin, ulet, suka belajar hal-hal baru, dapat bekerja sama secara tim dalam bekerja. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kekurangannya apa aja? Nah, jangan jawab kebalikan atau antonim dari kelebihan. Nah, jangan jawab yang antonim dari atau kebalikan dari sifat baik kita ya, kelebihan kita. Terus jawabnya aja kayak kurang menguasai dalam berbahasa asing, tapi saya akan belajar agar dapat menguasai. Nah, jadi saat kita menjawab kekurangan kita juga kasih juga solusinya gimana. Jadi kayak kita mau belajar biar kurang kita bisa tertutupi gitu, biar cepat menguasai kayak gitu. Terus selanjutnya, sering tidak kenal waktu. Saat bekerja selalu ingin menyelesaikan pekerjaan meski sudah bukan waktunya. Saya sedikit pemalu, tapi saya selalu berusaha untuk menghilangkannya. Terus kayak boros gitu. Seperti itu waktu aku jawabnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tertarik bekerja di perusahaan ini? Jawab aja nih, kayak karena PT Astra Daihatsu Motor adalah PT yang bonafit dan bagus dalam segala aspek, sehingga sudah pasti akan terjamin baik dari segi sumber daya manusianya, aturan kerja, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, ini aku kasih tahu ya, kalau Astra tuh insya Allah alhamdulillah rata-rata udah bagus gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apa yang bisa diberikan kepada perusahaan? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, jawab aja nih. Saya akan bekerja dengan maksimal, rajin, ulet, dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga akan menghasilkan produk yang baik sehingga dapat menguntungkan bersama. Seperti itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa gaji yang diminta? Nah, atau diharapkan? Jawab aja nih. Pas aku tuh jawabnya gini, sesuai UMK yang ada di perusahaan itu. Seperti itu aja ya. Pertanyaan selanjutnya, alasan berhenti di perusahaan sebelumnya. Alasannya apa? Kalau habis kontrak itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, biasanya kalau di akhir-akhir mau wawancara, mau selesai itu ada pertanyaan seperti ini. Kita jawab aja gitu, kayak kita harus siapin pertanyaannya. Kayak kalau aku tuh gini, berapa lama jarak untuk ke proses selanjutnya? Terus proses kerjanya seperti apa? Budaya kerjanya gimana? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, apakah siap jika ditempatkan di sesuai yang ditentukan perusahaan? Nah, biasanya ada pertanyaan seperti ini. Kita siap kalau
perusahaan udah nempatin kita di tempat yang dipilih oleh perusahaannya. Jadi kalau di Daihatsu tuh ada 2 plannya, yang di Karawang sama yang di Sunter. Waktu aku kan di Sunter, ada juga yang di Karawang itu. Oke, nah jadi untuk Astra Ditsu Motor tuh interviewnya waktu aku seperti itu. Cuma itu doang sih. Ya mungkin untuk ini sekian dulu, semoga bermanfaat. Barangkali mau support silakan, terima kasih untuk supportnya ya. Barangkali ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Nah, seperti itu. Untuk interview mungkin ini dulu. Sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.